Enak ya. Ini jam berapa ini? Jam 10 kurang 10 pagi. Burung-burung berkicau. Daun-daun mulai menguning. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Semesta bernyanyi, alam riang-riang memuji namanya. Sabar nyanyi karena kasihnya tak berubah sampai selamanya. Pujian syukur baginya, hanya Tuhanlah Raja yang layak dipuji. Hanya Tuhanlah Raja yang layak dipuji. Tuh daun-daun mulai berubah warnanya sampai akhirnya semuanya menguning, memerah, gugur dan gundul. Mungkin sebulan lagi. Tuh. Pemadam kebakaran yang merah. Hai. Tempat sepeda, tempat menambat sepeda. Nah, kalau ini udah hampir gundul kan? Tuh, udah habis daunnya. Gundul. Tinggal sedikit daunnya. Tadi aku datang dari jembatan yang di ujung sana. Jembatan putih, menyeberang. Ini pemadam kebakaran. Lewat gang. Tuh, udah mulai botak sudah pohon-pohonnya. Tempat pembuangan sampah, kertas, gelas, dipisahin kaleng. Nih apartemen, satu apartemen ini biasanya ini berapa nih? 1, 2, 3. Ini 3 rumah yang ini. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu apartemen bisa ditempati oleh beberapa orang. Enam juga.
jam 10 pagi tapi masih gelap. Kalau winter jam 9 pagi masih gelap, nanti jam 5 sore udah gelap lagi. Kebalikan dengan summer jam 4 udah terang, jam 5 udah segini terangnya, 5 pagi udah terang banget, dan jam 11 masih segini juga terangnya. Itu salah satu keunikan tinggal di kutub utara. Tuh, ketemu lagi pohon yang merah. Pertama dia kuning dulu, lalu jadi merah, lalu jadi coklat, lalu gugur. Tempat sampah di mana-mana. Ini jalan ini nggak ada yang nyapu-nyapu, nggak ada tukang sapu nyapu-nyapu jalan. Karena pertama masyarakat udah sadar, pertama mereka tahu kemana buang sampah. Kedua, fasilitas pemerintah menyediakan tempat sampah berdekatan, jadi orang tidak mau membuang sampahnya lagi. Dan ketiga, peraturan dendanya besar. Kalau ketahuan orang buang sampah sembarangan, dendanya besar, jadi orang taat. Nah, kita bisa seperti itu kalau sudah terjadi revolusi mental, kalau semua orang sudah sadar, kalau hukum ditegakkan. Nah, proses untuk ke situ ada tahap-tahapnya, nggak bisa tiba-tiba. Jadi harus dimulai dari pendidikan dini di rumah. Simpan sampahnya, jangan buang dari mobil ke jalan. Makan jangan letakkan di lantai sampah-sampahnya. Gitu diajarin. Pegang sampahmu sampai ketemu tempat sampah. Kedua, ya kalau pemerintah nggak sanggup nyediain tempat sampah, masyarakat juga harus kerjasama. Ini Sun Oratory, kerjasama untuk menyediakan tempat sampah. Ketiga, hukum harus berlaku. Nah, tapi tetap aja ada orang yang buang-buang sampah, tetap aja ada. Nah, untuk orang seperti itu ada banyak gerakan, memungut sampah. Jadi volunteer ya, mereka mengutin sampah, bawa tempat sampah sendiri, bawa alat sendiri penjepitnya, sampah dikumpulin lalu ditumpuk dekat dengan pembuangan tong sampah yang ada di jalan-jalan. Nanti petugas akan mengangkat gitu. Nah, itu ada hampir setiap minggu ada organisasinya yang resmi, ada juga yang informal, misalnya kayak RT lah kalau di kita. Nah, misalnya RT ini mengadakan pembersihan daerah ini setiap hari apa.
tempat jual keju, cheesemonger, itu jual-jual keju. Kejunya berbatang-batang. Desa Mary. Tempat makan Katan Rik Bakery. Green belum begitu dingin kan, 12 derajat bagi mereka belum begitu dingin. Tuh masih pada pakai celana pendek. Kafe, kalau nonton bola kesini. Kafe. Di sini orang suka bawa guguk jalan. Tapi di sini guguknya menurutku nggak dirawat dengan baik. Kenapa? Karena nggak bersih gitu. Dia benar-benar berguling-guling di tanah, berguling-guling di lumpur, jadi bau gitu. Tidak untuk jenis. Jadi jenis yang memang dipelihara untuk jalan gitu. Bukan jenis untuk disayang-sayang waktu tidur. Dan guguknya bisa naik mobil umum, bus, bisa naik kereta api, bisa naik MRT. Dan mereka semua udah terlatih ya. Ya, begitu deh. Tuh, burung menyeberang di jalan. Burung pintar ya burungnya. Suaranya bagus. Ini halaman belakang. Parkir kalau gini, parkir untuk rakyat setempat, penduduk setempat. Ini halaman belakang mereka. Nah, tetap ada kan yang buang sampah sembarangan. Nah, nanti ada, itu yang saya bilang, ada volunteer yang mau bersih-bersih. Di sini selalu ada ini karena dekat sekolah. Mungkin murid sekolahnya yang buang-buang, mungkin. Dan sampailah di gedung, aku di gedung ini. Jadi gitu ya, semua gedung tampak tua.